Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, malam ini kita ketemu dalam satu podcast. Kalau podcast ini namanya Sikumbang Podcast. Jadi di Pelalawan itu ada satu studio podcast yaitu Sikumbang Podcast. Pada malam hari ini sebenarnya adalah tanggal 17 Agustus 2026. Jadi tadi kita sama-sama sudah merayakan hari kemerdekaan. Nah, di hadapan saya dan di hadapan pemirsa ini di samping saya ada seorang tokoh yang sengaja kita undang dalam podcast ini. Beliau sebenarnya sudah lama berkiprah di bumi Pelalawan di Provinsi Riau, dan beliau adalah Bapak Ahmad Gunawan, Sarjana Kehutanan yang saat ini bekerja di Kementerian Kehutanan, dan beliau sebagai Kasat Polhut ya. Assalamualaikum Ahmad Gunawan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya mungkin belum memperkenalkan pemirsa. Ahmad Gunawan ini boleh dikatakan sebagai rising star, jadi bintang yang sedang naik sekarang. Karena beliau adalah seorang ketua dari paguyuban kesukuan yang ada di Minangkabau, yaitu ketua dari suku Sikumbang Kabupaten Pelalawan Riau. Nah, kalau organisasinya namanya IKSSB ya, IKSSB yaitu Ikatan Keluarga Suku Sikumbang Bersatu. Yel-yelnya apa? Sikumbang bersatu Sikumbang. Itu, saudara. Karena hari ini adalah terkait dengan hari kemerdekaan, maka topik yang akan kita angkat yaitu bagaimana memahami kemerdekaan itu dalam sudut pandang falsafah Minang. Agak unik memang topik kali ini, tapi ya itulah yang mau kita bahas. Semoga para pemirsa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang akan kita bicarakan tersebut. Baik, di dalam Bang Gun lah, kita panggil Bang Gun ya, Bang Gunawan. Di dalam falsafah Minang itu banyak sekali butir-butir hikmah yang sangat dalam. Kita mencoba untuk menggali lah ini terkait dengan kemerdekaan ini. Falsafah Minang itu bicara soal apa tentang kemerdekaan ini? Artinya kemerdekaan dalam hal yang seperti apa yang terkandung dalam nilai-nilai falsafah Minang. Ini beliau ini adalah ketua dari suku Sikumbang. Sikumbang itu suku yang boleh dikatakan terbesar di Minangkabau. Tentu beliau paham tentang hal tersebut ya. Bagaimana Minangkabau itu memandang sebuah kemerdekaan. Baik, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan itu seperti tadi itu ya. Kalau kita kan kenal ada istilah adat bersandi sara bersandi kitabullah. Itu merupakan sebuah diktum, suatu apa namanya itu hal undang-undang lah, itu hampir sama dengan undang-undang di Minangkabau yang harus dipatuhi. Nah, bagaimana menurut Bang Gun itu tentang hal tersebut? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Randa atas kesempatan. Betul, momen hari ini bertepatan dengan 17 Agustus dan tentu sekaligus bertepatan dengan kemerdekaan negara kita yang ke-81. Nah, seperti yang Mbak Anda sampaikan tadi bahwa bagaimana
kita selaku orang Minangkabau memandang atau merenungi dari kemerdekaan ini. Nah, tentu bagi kita orang Minang, terutama kami anak keponakan atau generasi muda Minangkabau yang sedang hidup di tanah perantauan, tentu memandang makna dari kemerdekaan ini tidak sampai pada titik memperingatinya saja. Tentu kami ingin lebih jauh dari itu. Apa yang ingin harus kita ajak generasi muda Minangkabau? Bukan hanya perayaan, ya, tapi bagaimana kita selaku orang Minang, yang Minang itu kan identitas kita, yang wajib kita pelihara, kita lestarikan. Nah, tentu tadi sudah disinggung sedikit bahwa kita punya falsafah yang fundamental, falsafah dasar sebagai pijakan hidup, pijakan kita melangkah sebagai orang Minang, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nah, kemerdekaan bagi orang Minang mestinya tidak hanya merdeka atau terbebas dari penjajahan semata, tetapi bagaimana kita merdeka dalam aspek pikiran, kemudian kesetaraan, dan merdeka dalam gagasan, dan bagaimana kita juga merdeka dalam menata hati untuk terus semakin kuat berbudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita, nenek moyang kita sudah memberikan pijakan kuat ya, ada syarat bersandi kitabullah itu, bahwa yang harus kita suarakan terus-menerus pada saat ini kepada generasi muda Minang adalah terkait tantangan mengimplementasikan ada syarat bersandi kitabullah ini memang di era yang sekarang serba digital ya, ini tantangannya cukup besar. Nah, untuk itu nilai-nilai dasar dari falsafah dasar kita, ada syarat bersandi kitabullah ini betul-betul harus kembali kita bangkitkan. Jangan sampai terdegradasi dengan perkembangan zaman yang meskipun orang Minang ini kan tersebar di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tetapi juga bahkan di Asia Tenggara, tersebar di mana-mana dan juga dunia mungkin gitu kan. Nah, sehingga memang pemaknaan dari momen kemerdekaan ini kita harus lebih dalam daripada sekedar memaknai, memperingati penjajah. Dan juga yang perlu kita ingat dalam peristiwa perjuangan kemerdekaan ini, kita orang Minang punya tanggung jawab moral yang besar sebetulnya. Kenapa? Karena kita orang Minang ini punya andil yang sangat besar dalam memperjuangkan negara bangsa ini. Jadi kalau kita baca sejarah, sangat banyak tokoh kita dari Minangkabau, baik dari zaman perjuangan, kemudian zaman kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan sampai ke revolusi, dan itu peran kita orang Minang nggak pernah berhenti. Bahkan dalam menetapkan Pancasila, dari 9 founding father yang tercatat dalam sejarah itu, 3-nya itu kan orang Minang. Muhammad Hatta, M. Yamin, dan Sultan Haji Agus Salim. Nah, ini tentu harus menjadi pelecut ya bagi kita orang Minang, dan bahwa para pendahulu kita sudah membuat jejak yang sangat luar biasa, dan
hari ini sepertinya ya mohon maaf, memang kami generasi muda harus berani menyampaikan belum ada tokoh kita Minang sampai hari ini yang mungkin bisa setara dengan itu, dan ini menjadi PR juga bagi kami generasi muda. Saya pikir itu untuk awal mana. Jadi kalau kita kaitkan dengan pasangan Pak Kida tadi, Pak Banggun, ya, kita itu berarti menganggap bahwa kemerdekaan tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, merdeka semerdeka-merdekanya. Karena kan tadi dikatakan adat bersandi sara. Jadi ada batas-batasannya, harus masuk dalam lingkup adat. Adat itu pun sendiri tidak bisa terserah dia saja, tapi ada batasnya. Batasnya yaitu sara tadi. Jadi kayaknya Banggun bagi orang Minang tidak ada kebebasan yang sebenar-benar bebas tanpa batas, tidak ada. Iya, setuju Pak. Jadi kita orang Minang dari lahir itu sudah diatur ya, syariatnya diatur dengan agama kita sebagai orang Islam, kemudian dari adat, hukum adatnya juga semuanya kita diatur, bahkan cara bersikap ya itu pun diatur, sehingga akal budi kita, tingkah laku, perilaku, moral kita selaku orang Minang itu ya, raso jo pareso begitu. Jadi gak ada boleh satupun orang Minang yang tingkah lakunya bisa membuat cacat identitas kita orang Minang. Ya dulu kan kalau kita di kampung itu yang paling sangat ajaran, tunjuk ajar yang paling sangat bagus itu kan kita dibesarkan di surau begitu. Sehingga interaksi peradaban sosial kita walaupun di kampung, besar di surau, sehingga cendekiawan ulama-ulama kita itu kan belajar besarnya di surau, ngaji, silat. Nah, sehingga itu yang mengantarkan orang Minang merdeka secara pikiran gitu. Punya gagasan yang bagus, kemudian berpikirnya tidak hanya lokal tetapi juga berpikirnya luas begitu, nasional. Dan alam tekambangnya di guru ya mana? Alam tekambangnya di guru. Jadi belajar itu seluas-luasnya ya, yang ada di alamku gitu. Jadi kalau ada orang Minang yang tata berkata, kita dulu diajarkan ya, kalau dalam mungkin ilmu komunikasi, tapi orang Minang lah punya itu kata nanampe kan, kata mendaki, kata mendata, kata menurun, kata meliriang. Nah itu kan etika-etika, moral-moral yang seluruhnya sudah diatur oleh adat Minang, sangat indah sekali. Nah untuk itu kita memang ingin mengajak ya kepada dimanapun generasi Minang yang ada, bahwa walaupun atau yang lama keluarga ini lahir hidup di rantau, punya keturunan anak, tapi jangan pernah tinggalkan ya minimal kepada anak-anak itu identitas kau jangan sampai tidak disampaikan ke anak-anak kita. Maksud kita adalah orang Minang, dan jangan pernah malu mengakui kita adalah orang Minangkabau. Tadi terkait yang tadi ketua katakannya enggak, bahwa di Minang itu zaman dahulu itu banyak pejuang-pejuang yang berasal dari Minang. Artinya orang Minang kok betul-betul tampil ke depan ketika dalam pergolakan, dalam perjuangan. Tapi tidak nampak kini ketika zaman sudah mulai maju, modern itu ya. Tidak begitu kelihatan ada tokoh-tokoh Minang yang kemudian berada di depan jadi pemimpin-pemimpin seperti itu. Apakah itu berarti sebuah kemunduran nampaknya di ketua, ataukah sebuah metamorfosis
eh, mengambil sebuah peran yang berbeda dari zaman peperangan dahulu. Karena kan bukankah falsafah kita itu alam tak kambang jadi guru. Jadi guru. Jadi di situ pandainya orang Minang memposisikan dirinya. Kalau dulu ketika masa peperangan inyo tampil ke depan sebagai pejuang dalam peperangan, kalau kini barangkali sudah mengalami metamorfosis, inyo bergerak mungkin lebih unggul di bidang-bidang lain, pokoknya gitu. Jadi apakah menurut kita itu sebuah kemunduran ataukah memang sebuah perubahan yang logis gitu? Kita tidak sampai belum menyatakan itu sebuah kemunduran, kata Anda. Tapi bagi kami generasi muda ya, melihat bahwa walaupun hari ini tetap tidak kosong sebenarnya sesungguhnya tokoh-tokoh kita di level nasional misalnya begitu dalam berkontribusi terhadap bangsa kita ini. Namun kita melihat ya sebagai generasi muda dari cara pikiran yang dilahirkan, kemudian ketauladanan yang dilahirkan oleh para tokoh-tokoh kita terdahulu itu, ya rasanya memang ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar begitu. Tetap masih ingin harapan besar bagi kita di ke depan suatu saat nanti bahwa ketokohan itu memang hidup begitu dan terakui begitu. Nah sekarang mungkin ada yang berkarir di bidang pendidikan, ada yang sampai orang kita yang sampai rektor misalnya begitu, kemudian ya dari tingkat pendidikan doktor banyak pasti, kemudian yang profesor yang di luar negeri juga ada ya. Tapi kita melihat tetap masih sebagai anak muda tetap masih ada kerinduan dari biografi sejarah yang kita baca terhadap ketokohan orang Minang di masa lalu itu. Soal ketokohan, ketauladanan, kemudian cara melahirkan pikiran dan gagasan, kemudian bagaimana kebijakan dalam berdiplomasi menyelesaikan masalah, dan kami masih merindukan itu, kira-kira begitu. Jadi ada keinginan nilai-nilai lama itu hendaknya taulang balian. Dan bagi kami ya, ketika itu ada yang muncul, tentu akan menjadi satu keteladanan tadi. Yang kedua sebagai motivasi untuk kami generasi muda sebagai implementasi dari alam tekambang jadi guru tadi. Ya memang kalau kita tengok ya ketua itu falsafah kita alam tekambang jadi guru, memang kemahiran orang Minang itu satu yang lebih menteri. Maksudnya pandainya mencari fenomena dan itu menjadi pelajaran baginya. Dan biasanya orang Minang itu kalau di kampungnya ini tidak banyak tampil, tidak jadi menjadi orang-orang yang boneh. Tapi begitu di luar kampungnya, di luar negari, di mana di rantau, hidup cukup sukses, gitu kan. Jadi kan ada pepatah kita mengatakan Karakak madang dahulu, bawa mau wadon kan. Baiklah bujang merantau dulu jauh-jauh ke kamar untuk ilmu kan, cari kerajo karena di kampung pegunung balun. Alah hebat nanti baru bangun nagari, kan itu harapan kita. Kalau tidak salah ketua kan sebagai ketua suku Sikumbang di Pelalawan dan pun sebagai ketua paguyuban Ikatan Keluarga Pesisir. Kan IKPS, Ikatan Keluarga Pesisir Selatan kan. Duo dipacit di ketua itu. Jadi memang luar biasa. Yang ingin namo
sharing juga tua tuh apa harapan kira-kira kiprah anak-anak Minang di bumi pelalawan ko, sehingga kita itu memang benar bisa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Artinya di situ kita mencari hidup, mencari makan, tapi nagari pun harus makmur dek kita. Paling tidak tentram, tidak menimbulkan kegaduhan dan segala macam gitu ya. Apa kira-kira harapan ketua itu dengan ketua sebagai pemuka masyarakat, ketua Sukumbang, IKSSB dan ketua IKPS? Ya, memang kita orang Minang sekali lagi kalau laki-laki itu apalagi ya seperti kita lah mana kalau lah dianggap selesai di surau, kemudian lah dianggap berumur remaja menuju dewasa, itu memang di Kampuang tuh dianggap alumpa gunung, sehingga untuk membentuk kemandirian, membentuk mental biar tetap kita menjadi petarung, dan kalau sukses di rantau itu nilainya sungguh luar biasa. Kira gitulah kita orang Minang gitu kan. Nah, sehingga ya, seperti kita sekarang di Pelalawan sangat banyak orang Minang, bahkan di satu kecamatan Palangkaraya aja ya lebih kurang ya. Kalau cerita dari para senior kita di sini, ini lebih dari 10.000 orang. Nah, bahwa itu satu bukti bahwa memang budaya nilai merantau itu bagi orang Minang itu sudah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan. Tapi kita jangan lupa seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, untuk itu kita sebagai yang datang mencari kehidupan di tanah Melayu, kalau kita Pelalawan ini, memang harus dua hal yang harus kita tidak boleh kita tinggalkan. Satu, bahwa kecintaan kita terhadap tempat kita hidup itu menurut kami anak muda wajib untuk dibangun dalam diri orang Minang. Tidak boleh, karena itu ajaran tunjuk ajar dari nilai adat kita, hukum adat kita memang mewajibkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kadang-kadang kini lah banyak orang agak-agak memplesetkan gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ tanah di kadang-kadang ada begitu gini kan gitu. Nah, tapi sesungguhnya ya kita seluruh Minang tidak boleh lupa. Yang pertama menurut Ambo adalah memang kita harus menghargai nilai-nilai fundamental setempat. Ya kalau kita sekarang hidup di tanah Melayu, Riau, di Pelalawan khususnya, ya kita banyak sekalinya harus belajar seperti apa nilai-nilai moral, ya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai adat saudara-saudara kita di tanah Melayu, dan kita harus ikut menghormati dan menjunjung tinggi itu setinggi-tingginya. Dan kemudian makanya makna kalau ya alhamdulillah ya walaupun dalam hal-hal seremonial ya, tapi lah banyak kini setiap ada seremonial pelantikan pengurus-pengurus organisasi orang Minang itu bukan hanya lagu Minang yang kita bawakan, tapi lagu Pelalawan pun kita tampilkan gitu. Nah, sehingga itu salah satu wujud nyata bagi kita bahwa kita sadar diri bahwa kita memang hidup bumi yang pijak kini itu adalah
tanah Melayu begitu, tanah Melayu. Nah, kemudian ya kita harus membangun silaturahmi hablum minannas dengan saudara-saudara kita yang Melayu ya, kita bangun harmonisasi ya, peradaban sosialnya bagus, saling menghormati, saling menghargai, dan jika kita ada diminta untuk menjaga budaya-budaya seni budaya dari Melayu ya harus kita ikut andil juga sebetulnya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita juga bisa berkontribusi dalam memajukan dan membangun daerah. Ya, salah satunya ya bisa melalui pendidikan ya, kayak seperti Anda kan berkontribusi di bidang pendidikan, punya yayasan pendidikan mulai dari TK sampai SMP. Nah, itu menurut kami sangat luar biasa. Sehingga bagi kami kebanggaan, apalagi kami anak keponakan di Sekumbang mana betul-betul sungguh-sungguh bangga. Ada mama kami yang berprofesi dokter, kemudian membangun sebuah lembaga pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Dan bagi kami ini sungguh luar biasa. Dan kita berharap tumbuh sosok-sosok tokoh-tokoh, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan Ambo Mak gitu untuk bisa, ya itu kan salah satu kecintaan kita, karena itu apalagi nih soal pendidikan nih SDM. Nah, kemudian bagi yang di pengusaha misalnya, ya mungkin bisa berkontribusi untuk ya kalau rezeki lebih mewakafkan orang-orang miskin yang sejalan dengan program pemerintah daerah, bagaimana membantu perekonomian ya, sehingga pertumbuhan ekonomi di sini bagus, sehingga peran-peran dari orang Minang itu pelan-pelan semakin terlihat, sehingga keberadaan kita orang Minang dan itu dilihat oleh saudara-saudara kita yang tidak orang Minang, itu kita bukan hanya sekedar penghuni kosong begitu. Artinya bukan hanya meramaikan, datang tidak punya kontribusi apapun, dan kita yakin ya apalagi budaya berdagang ya, pebisnis di orang Minang, tapi ya, jangan sampai hanya untuk kemajuan individualistik begitu. Nah, dan terakhir mungkin yang termasuk ya bagaimana ke kampung halaman, tentu Bak Pitu ajo setinggi-tinggi tabang bangau, baliknya ke Kubangan jo. Artinya balik ke Kubangan itu bukan harus kita di hari tua sepulang kampung, tidak begitu. Tapi bagaimana cinta, kepedulian dan pikiran kita harus tetap ada di. Nah, sehingga hubungan ranah dan rantau itu harus tetap kita jago selaku orang Minang yang hidup di perantauan. Ia punya rezeki yang minimal sanak keluarga tetap diperhatikan. Kira gitu. Iya, jadi kalau menurut hemat Ambo ketua anak, mungkin ketua bisa koreksi nanti itu. Kita hidup di negeri rantau itu, di tanah Melayu, hendaknya tentu jangan paruh-paruh hati untuk kita berbuat baik di situ. Artinya jangan setengah-setengah hati untuk membangun negara. Karena baka-bana kita kan mencari makan dari situ, dan ya kita harus perjuangkan negeri itu untuk pun bisa maju berkembang. Kan ada juga kawan-kawan sebagian ada yang berprinsip untuk ikut ketua jangan berserius-serius mana nih, jangan berhabi-habi mana berkuliah sekolah ini kan akan lama di sekolah. Kadang-kadang itu pikiran-pikiran seperti itu tidak sifatnya membangun. Kenapa? Kita harus taat pada falsafah kita. Dima bumi dipijak, situ lagi dijuang. Mau sabanta, mau lamo, awak desikon tidak persoalan, tapi tetap dijunjung. Itu tuh.
jangan sampai kan tidak lama si kedua ke balik kampung ya. Jangan seperti itu. Itu kalau prinsip Ambo seperti itu. Setuju Pak. Dan inline juga kan dengan ajaran kita, ajaran agama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang punya manfaat yang banyak terhadap orang lain. Nah, sehingga Ambo sangat setuju mana ya Kak, kita hidup di siko, mencari makan di siko, dan negeri kau harus kita cintai, negeri pelalawan kau harus kita cintai ya. Seperti kita mencintai negeri kita, asal kita kampung halaman kita Ambo misal pesisatan, asal Ambo pesisatan, tetapi kini Ambo orang pelalawan. Nah, kira kan gitu, karena administrasi kita orang pelalawan, urusan anak-anak kita pelalawan, kita mencari nafkah di pelalawan, dan seluruhnya kita dari pagi sampai pagi seterusnya, kadang sekali setahun aja pulang kan mana kan gitu. Sehingga harus betul-betul gitu. Dan jangan, yang paling penting mana, kita orang Minang, jangan kita berharap dengan banyaknya paguyuban, ada suku, ada ikatan daerah, paling minimal itu kita tidak melakukan perbuatan tercela, pelanggaran hukum. Nah itu, jadi jangan sampai nanti tinggi lo persentase anak-anak keturunan orang Minang yang terdampak narkoba misalnya, itu akan menjadi pukulan yang luar biasa bagi kita. Nah, kemudian yang banyak terlibat kriminal, pencurian, perampokan dan segala macam, apalagi pembunuhan, dan itu harus kita gaungkan ke masyarakat. So itulah gunanya kita membawakan falsafah di Nagari Awak ke daerah rantau itu, di mana disitulah nenek mama berperan untuk mengawasi kemenakannya, anak-anaknya, jangan sampai berbuat berbuat yang tidak baik di nagari kurang, kan gitu kan. Memang tujuannya kalau dari hemat Ambo dah ketua, kita banyak paguyuban itu. Sebenarnya kita tuh sedang mencoba untuk mentransfer norma-norma nilai kepada anak dan kemenakan gitu. Itu gunanya paguyuban. Tapi kalau tanpa adanya organisasi seperti itu, maka orang bernafsi-nafsi saja. Urus saja sendiri, itu kan manan santiang, manan tinggal. Tapi dengan adanya organisasi paguyuban itu kita masih bisa saja. Tapi ada yang pun kritik juga. Barangkali ada juga sebagian kita tuh dan pai marantau itu ini orang rantau Cina, pai habis nak balik-balik lain ke kampung. Ndak takana enggak akan membangun janjang di rumah induaknya enggak sekete, membangun musola di kampung. Nah, itu pun jangan. Jadi jangan rantau Cina enggak balik-balik. Nah, itu enggak bisa. Mencari bisa risiko, kita bangun negara iko, tapi kampung tetap kita karena anak kemenakan di situ mungkin masih ada di kampung. Itu menjadi tanggung jawab daripada awak dan merantau. Kan itu gitu. Setuju. Apalagi yang laki-laki sebagai punya label mama. Ya. Memang mama itu kalau di negara Minang punya makna yang sangat dalam. Artinya seorang Minang itu tidak bertanggung jawab hanya ke anaknya saja. Tidak mau urus anak saja, tapi mau urus kemenakan. Kalau paku kacang belimbiang ya. Kalau paku kacang belimbiang. Itu kan. Jadi, memang di satu sisi degradasi terhadap nilai-nilai tadi mulai terjadi, Pak. Ya kalau kita dengar diskusi-diskusi di banyak tempat begitu ya, termasuk kalau kita pulang kampung cerita lapau begitu, atau kalau sama di masjid, ya orang memang tantangan terbesar itu adalah fungsi dan keteladanan dari mama dan nenek mama dahulu itu memang jadi atensi
luar biasa sekarang. Bahwa memang tantangan besar. Ya, mama menghadapi keponakan yang ya dari aspek pendidikan begitu baru sudah beda-beda. Kemudian tantangan pengetahuan itu bagaimana seorang nenek mama harus mampu berkomunikasi baik ya sesuai pada zaman perkembangan sekarang ini kepada anak keponakan yang bagaimananya tetap walaupun secara tingkat pendidikan tidak setara begitu, tetapi tunjuk ajar yang diberikan oleh mama dan nenek mama itu pun tidak bisa ditantang oleh anak keponakan. Nah ini kan penting gitu. Nah sehingga itu menjadi salah satu tantangan hari ini. Untuk itu kita berharap bahwa memang dalam pemilihan, mulai dari proses pemilihan ya, kepada yang diberikan amanah sebagai penghulu datuk ini betul-betul ya, paham dan bisa menjadi penjaga nilai-nilai adat itu gitu. Nah ya kalau banyak datuk nenek mama lamen domino lamen koa ya nak keponakan kan itu kan lah keteladanan itu kan jadi berkurang. Nah, itu salah satu tantangan. Tapi ya anak ponakan walaupun udah S1, S2, S3 ya yang mama ya tetap mama. Itu harus menghargai mama. Ya, santi yang benar lawak kan, tetapi tentu diingat juasa, diingat suku. Di dalam suku itu kental sekali hubungan antara mama jo kemenakan. Jadi dapatlah kita simpulkan di dalam tema kemerdekaan ketua sesuai dengan ketua katakan tadi, kalau mau bisa ambil kesimpulan dari apa yang ketua sampaikan tadi itu adalah bahwa bagi kita orang Minang merdeka itu tidak berarti bebas. Ada tetap norma-norma yang harus kita pertimbangkan menjadi batas-batas pagar dari kebebasan tersebut. Nah norma-norma itu diambil dari falsafah Nagariawa banyak sekali. Bahasa kita terikat dengan adat Minang. Nah, tambah lagi dengan adat Melayu berarti ada double tuh. Nah, kemudian adat Eko pun ada pula referensinya yaitu syarak. Dan syarak itu sendiri pun ada pula referensinya kata batasannya itu kitabullah kan. Jadi adat bersendiri syarak bersendiri kitabullah. Nah, namun itu kemerdekaan itu nampaknya diisi oleh masyarakat Minangko dengan menganut fahamnya itu alam tak kambang jadi guru, maka pelajarilah apa saja yang ada di alam. Mau jadi apa saja, baik sekolah formal maupun sekolah yang non formal, tapi yang penting kita kan belajar di alam. Nah, itu implementasi daripada falsafah Minang terhadap kemerdekaan dan simpulkan dari apa yang ketua tadi sampaikan itu. Harapan ketua barangkali ada untuk masyarakat Minang Kabupaten Pelalawan, khususnya masyarakat anak-anak Sikumbang, kemudian dari ikatan keluarga pesisir selatan. Ada harapan-harapan ketua barangkali? Iya, harapan tentu yang pertama kita selaku kepada sudut sana, khususnya kita sana Sikumbang. Ya, yang pertama nilai barusan kita jangan pernah lupa dan yakinlah bahwa nilai-nilai yang sudah diajarkan, yang sudah dibentuk oleh pendahulu kita adat Minangkabau, yakinlah bahwa itu sangat indah dan sangat bisa memandu kita berjalan lurus dalam kehidupan. Jadi tidak ada satupun yang bertentangan dengan syarak. Ya, ada syarak sendiri kita pula. Sehingga ya kalau Nabi kita berpesan mewariskan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalam konteks adat kita dikuatkan ya dengan nilai-nilai adat kita. Insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada hal itu, ya Insya Allah dimanapun kita itu akan bisa selamat ya dunia wal akhirat dan pun bermanfaat bagi orang banyak. Dan untuk itu Ambo sangat
merindukan, sangat punya harapan besar kita di Kembang di KSSB akan menjadi madrasah bagi seluruh Dursana. Bagaimana organisasi tidak hanya sekedar tempat berkumpul-kumpul hanya untuk urusan baralik dan saki, tetapi bagaimana juga bisa memberikan berkontribusi untuk menambah wawasan Dursana kita nak kemenakan kita. Nah, sehingga sekali lagi artinya kita mengharapkan masing-masing paguyuban itu buatlah kegiatan-kegiatan yang menambah wawasan awak. Iya, betul. Dan ya aspek pendidikan apa saja begitu, mau pendidikan akademis formal begitu atau ya pendidikan adat kita merasa perlu di organisasi orang Minang wajib sudah ambil bagian gitu, dalam berkontribusi menjaga hasil karya intelektual para pendahulu kita. Menurut aku wajib, karena kita kini menciptakan tari pasambahan kita kok kan hanya menjaga, tetapi siapa yang orang Minang kini yang sudah berhasil menciptakan jenis tari baru, kemudian yang memang bisa dipakai dalam seluruh zaman begitu kan. Kemudian banyak Anda sangat mencintai seni budaya saluang misalnya, kemudian pasambahan dalam beralih tata aturannya kita orang Minang seperti itu kan hasil karya intelektual yang menurut aku tidak mudah untuk melahirkan pikiran itu. Sehingga kini kewajiban kita hanya untuk melestarikan dan menjaga, dan kita tidak mampu merasa menjadi sebuah kesalahan besar, dan ya bisa-bisa kita berdosa juga kalau bahasa lapangannya menyumpah nenek moyang kita kalau kita tidak punya kepedulian dan mencintai dan menjaga hasil pikiran beliau-beliau pendahulu kita itu. Nanti itu orang Minang dimanapun berada, jangan lupa bahwa identitas kita adalah Minangkabau. Jangan pernah malu menjadi dan mengakui orang Minang, dan hablum minannas kita tolong untuk sama-sama kita perkuat dan hindarkan capek berburuk sangka dalam kita sesama di tanah perantauan. Terus saya pikir itu. Ya, baik pemirsa, itulah beberapa buah pemikiran dari Bang Ahmad Gunawan sebagai seorang yang sekarang sedang naik daun. Beliau menjadi tokoh masyarakat Minang yang membawahi beberapa organisasi paguyuban, yaitu Ikatan Keluarga Suku Sikumbang Bersatu IKSSB dan juga Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. Banyak pemikiran-pemikiran bernas yang bisa kita ambil ya, terkait dengan kemerdekaan pada saat ini ya. Merdeka itu tidak berarti bebas-bebasnya, bebas yang punya nilai-nilai tertentu. Kembangkanlah potensi Anda, itulah kemerdekaan Anda. Tetapi jangan bebas berbuat maksiat, bebas berbuat keonaran dan merusak negeri tercinta ini. Mungkin itu yang bisa Ambo sampaikan sebagai nenek mama dari orang Minang di ranah bumi Pelalawan Eko. Semoga bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan di mana. Pak Gun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.